Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Mungkin kalian pernah mendengar tentang cerita kota yang diadab oleh Tuhan dikarenakan penuh dengan kemaksiatan. Kota tersebut luluh lantah disapu letusan maha dahsyat gunung berapi pada tahun 79 Masehi. Penduduknya pun tak ada yang selamat, bahkan seluruh kota terkubur abu vulkanik setebal 5 meter selama ribuan tahun yang kemudian ditemukan kembali pada tahun 1748. Kota tersebut tak lain adalah Pompei, sebuah kota dengan peradaban maju di zaman Romawi kuno. Alur film kisah nyata kali ini akan mengulas cerita kehidupan pada zaman itu, sekaligus tragedi maha dahsyat meletusnya gunung Vesuvius yang meluluh lantahkan kota tersebut. Nah, berikut ini guys alur cerita film Pompei 2014. Britania Utara 62 tahun sebelum Masehi diperlihatkan pertempuran hebat di daerah Celtic antara suku penunggang kuda dengan pasukan Romawi. Mereka terpaksa mempertahankan wilayahnya karena dianggap sebagai pemberontak. Satu persatu mereka pun dibantai dan dihabisi. Terlihat seorang anak dari pemimpin suku yang bernama Milo kebingungan karena melihat semua kekacauan serta menyaksikan kekalahan dan kematian ayahnya. Menang jumlah serta kekuatan, pasukan Romawi akhirnya tidak membutuhkan waktu lama untuk mengalahkan suku penunggang kuda itu. Senator Corvus yang memimpin penyerangan tersebut kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi semua suku penunggang kuda yang masih hidup sebagai peringatan wilayah-wilayah lain. Milo yang saat itu berpura-pura mati hanya bisa menyaksikan kejamnya pasukan Romawi menghabisi semua saudara-saudaranya tanpa bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, Milo kecil terbangun dan keluar dari tumpukan mayat saudara-saudaranya. Ia juga melihat ayah beserta ibunya digantung di atas pohon sebagai peringatan wilayah lain karena tidak patuh oleh kekaisaran Romawi. Diselimuti rasa dendam, Milo kecil pun pergi walaupun tak tahu harus pergi kemana. Yang pada akhirnya ia ditemukan dan dibawa oleh sekelompok pedagang budak. 17 tahun kemudian, tepatnya di Londinium, ibu kota Britania Raya, seorang bangsawan Romawi yang bernama Gaius mencari seorang gladiator yang dianggap pantas untuk dibawa ke gelanggang yang lebih besar. Di pertarungan tersebut, keluarlah gladiator muda. Ia merupakan keturunan terakhir dari kaum penunggang kuda yang dikenal dengan panggilan Sel. Dia ini adalah Milo yang kini telah tumbuh dewasa. Sejak ia ditemukan, ia dilatih menjadi gladiator yang kuat dan jago dalam bertarung. Bahkan tidak membutuhkan waktu lama bagi Milo untuk menghabisi 3 gladiator sekaligus yang saat itu diturunkan melawannya. Gaius pun terpesona dan tertarik untuk membeli Milo. Setelah Gaius dan belatornya mendapatkan beberapa gladiator, akhirnya mereka semua dikirim ke kota Pompei. Namun di saat perjalanan, mereka berpapasan dengan kereta kuda milik putri kerajaan Pompei yang baru saja pulang mengunjungi kota Roma. Putri tersebut bernama Cassia. Secara tak sengaja, kereta kuda yang ditumpangi putri Cassia terjebak dan kuda miliknya terjatuh karena sekarat. Milo yang notabene dari suku penunggang kuda mengetahui dan merasa tidak tega melihat kuda tersebut kesakitan. Ia pun memutuskan mengakhiri hidup kuda tersebut dengan mematahkan lehernya. Dan dari sanalah awal Milo bertemu dengan putri Cassia. Tak lama setelah kejadian itu, akhirnya mereka sampai di kota Pompei, kota dengan peradaban maju yang terletak di bawah gunung Vesuvius. Setelah sampai di rumah, putri Cassia langsung menemui kedua orang tuanya yang tak lain adalah raja dan ratu kota tersebut. Mereka bernama Severus dan Aurelia. Di sana, putri Cassia mengatakan kepada orang tuanya kalau ia tidak betah tinggal di kota Roma karena terlalu banyak orang angkuh dan sombong di kota tersebut. Begitu juga dengan Milo dan para gladiator lainnya yang juga sampai di kota tersebut. Mereka pun ditempatkan di tempatnya masing-masing dan diberi makan.
Namun belum genap 1 hari, Milo telah terlibat perkelahian. Dikarenakan salah satu gladiator ingin membalas saudaranya yang sebelumnya dibunuh oleh Milo. Perkelahian tersebut akhirnya berhasil dilerai oleh para penjaga dan Bellator. Tentu saja, Bellator mendapat teguran dari Croesus karena tugas Bellator adalah menjaga dan merawat para gladiator. Milo pun akhirnya ditempatkan satu sel dengan gladiator hebat bernama Atticus. Malam itu, Felix yang bertugas menjaga dan merawat kuda kesayangan Putri Cassia berniat melatihnya keluar untuk dipersiapkan besok pagi. Namun saat itu, Gunung Vesuvius mulai menunjukkan aktivitas vulkaniknya guys. Felix yang berhenti dan ingin memberi minum Vires, si kuda putih kesayangan Putri Cassia, tiba-tiba saja dikejutkan dengan tanah yang bergoyang dan air danau yang mengeluarkan gelembung dari bawah. Vires si kuda putih pun menjadi panik dan kabur, sedangkan Felix terperosok ke dalam tanah yang terbelah. Keesokan harinya, para gladiator dibangunkan untuk berlatih di area gelanggang untuk persiapan pertarungan esok hari. Atticus akan mendapatkan kebebasannya sebagai budak jika ia berhasil memenangkan pertarungan esok hari. Atticus pun bersemangat, apalagi setelah mengetahui kalau lawannya besok adalah Milo, teman satu selnya. Atticus sebenarnya adalah orang ramah dan baik guys. Namun Milo yang telah diselimuti dendam sejak kecil tampak beringas tanpa pandang bulu dengan siapa saja yang akan dilawannya. Di tengah latihan pertarungan mereka, salah satu gladiator yang menyimpan dendam kepada Milo hendak menyerangnya dari belakang menggunakan pisau kecil. Atticus yang melihat itu langsung menyingkirkan Milo dan menendang gladiator tersebut hingga tersungkur. Bellator kemudian datang dan melerai mereka agar keributan tidak melebar. Dan saat itulah Milo menyadari kalau Atticus telah menyelamatkannya. Saat di dalam sel, Milo pun bertanya kenapa saat itu Atticus menyelamatkannya di saat latihan tadi. Padahal sudah jelas kalau besok pagi mereka akan bertarung sampai mati. Atticus pun menjawab kalau tak ada gladiator yang pantas mati karena serangan dari belakang. Atticus juga mengatakan kalau pedangnya lah yang akan membunuh Milo dari depan, dan itu akan ia lakukan di dalam gelanggang pertarungan besok pagi. Di hari yang sama, Senator Corvus mengunjungi kota Pompei beserta dengan pasukannya untuk urusan investasi. Ternyata penduduk Pompei tidak menyukai kedatangan mereka guys. Hal itu terlihat jelas di saat Senator Corvus berjalan bersama dengan pasukannya, semua penduduk di tengah kota memalingkan muka terhadapnya. Severus pun bersikap sangat ramah kepada Senator Corvus agar Kekaisaran Romawi tertarik berinvestasi untuk membangun kota Pompei. Severus juga ingin mendengar kabar dari Roma tentang kaisar baru yang bernama Titus. Corvus menjawab kalau Roma dalam keadaan baik-baik saja, begitu juga dengan Kaisar Titus yang sangat dicintai rakyatnya. Tapi semua itu berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan Putri Cassia. Ia tidak betah di Roma justru karena sejak Kaisar Titus berkuasa, karena segalanya berubah karena petinggi Roma yang serakah dapat membodohi Kaisar demi kepentingan pribadinya. Dan saat itu pula, Cassia melihat Vires, kuda kesayangannya, kembali tanpa Felix. Ternyata apa yang dikatakan Cassia memang benar guys. Kedatangan Senator Corvus ke Pompei bukanlah kehendak Kaisar Romawi, melainkan itu adalah kehendaknya sendiri. Tapi walaupun begitu, Senator Corvus tetap akan berinvestasi untuk pembangunan kota Pompei. Ia pun meminta semua perjanjian disiapkan dan akan ditandatangani besok pagi setelah pertandingan gladiator di gelanggang. Namun malam itu, Senator Corvus ingin bertemu dengan Putri Cassia. Severus pun memanggilnya, dan Putri Cassia ternyata telah mengenal Senator Corvus guys. Severus pun terkejut ketika mengetahuinya dan mulai curiga akan investasi yang diberikan untuk pembangunan kota Pompei. Malam itu beberapa gladiator dipanggil untuk dijadikan gigolo ke tempat penyambutan senator, tak terkecuali dengan Milo. Namun di saat perjalanan ke tempat tersebut, Milo mendapati kalau salah satu orang Romawi yang membunuh semua kaumnya berada di kota Pompei.
Orang tersebut adalah tangan kanan Senator Corvus yang bernama Prosulus. Sesampainya di sana, Milo dan yang lainnya dipajang untuk dijual kepada wanita-wanita kaya Romawi. Ternyata guys, Cassia juga berada di sana dan terus memperhatikannya, yang sepertinya ia ada rasa terhadap Milo. Saat itulah, Gunung Vesuvius kembali lagi menunjukkan aktivitasnya. Gempa pun terjadi yang membuat seisi ruangan bergetar dan membuat kuda-kuda kesayangan Cassia berontak di kandangnya. Melihat itu, Cassia meminta Bellator untuk membawa Milo ke kandang kuda. Sesampainya di depan kandang, Milo meminta untuk masuk sendirian. Namun Bellator menolak karena Milo merupakan gladiator yang sangat liar dan bisa saja melarikan diri. Akan tetapi, Putri Cassia mengizinkannya dan Bellator pun tak bisa berbuat apa-apa. Milo yang notabene adalah suku penunggang kuda tentu saja dapat menenangkan kuda tersebut. Cassia yang saat itu masuk sendirian pun terkejut karena Milo telah menaiki Vires kuda kesayangannya. Di sana mereka sempat berbincang-bincang. Milo mengaku kalau dirinya berasal dari suku penunggang kuda, namun semua sukunya telah tiada karena dibantai oleh orang Roma. Awalnya Milo mengira kalau Cassia adalah orang Romawi seperti mereka. Namun Cassia membantah karena dirinya adalah orang Pompei. Semua ini terjadi karena bentuk kerjasama ayahnya dengan orang Romawi yang akan berinvestasi untuk membangun kota tersebut. Terlalu lama di dalam, Bellator pun memanggil Putri Cassia dan menanyakan keadaan. Namun Putri Cassia sepertinya masih ingin bersama Milo lebih lama lagi dan tak ingin ada yang mengganggunya. Cassia pun memutuskan menaiki kuda tersebut dan menyadari akan kesalahannya, akhirnya Milo memutuskan untuk kembali, walaupun sebenarnya Putri Cassia memintanya untuk kabur dan menjadi orang bebas. Setelah mereka kembali, Senator Corvus sangat marah dan meminta anak buahnya untuk menurunkan Milo dari atas kuda, sebuah perbuatan yang sangat lancang dan harus dihukum mati, karena seorang budak berani-beraninya hendak membawa lari Putri Pompei. Milo pun terkejut dan semakin emosi setelah sekian lama melihat sosok pembunuh keluarganya berdiri tepat di depannya. Beruntung bagi Milo, karena pembelaan Putri Cassia, ia tidak dihukum mati, melainkan hanya mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 15 kali. Sampai di sini ternyata mulai terungkap guys, kalau Putri Cassia tidak betah di Roma, salah satunya adalah karena Senator Corvus. Ia terus mengejar, namun Putri Cassia tidak mencintainya. Putri Cassia bahkan tidak mengira kalau Senator Corvus sampai menyusulnya ke kota Pompei dengan dalih berinvestasi untuk perkembangan kota. Semua itu ia utarakan kepada selirnya setelah kejadian cambukan kepada Milo. Sementara itu di tempat lain, Atticus membantu Milo membersihkan luka bekas cambukan di punggungnya dengan minuman. Lagi-lagi, aktivitas Gunung Vesuvius kembali meningkat. Gempa kembali dirasakan oleh mereka. Namun Atticus mempercayai kalau itu adalah petanda dari dewa. Begitu pula dengan Milo, ia juga mempunyai firasat yang sama. Semua ini adalah petanda dari dewa. Kalau sekarang adalah waktunya untuk membalas perbuatan pasukan Roma yang dulunya pernah membantai suku dan keluarganya. Atticus ternyata juga mengakui kalau 20 tahun yang lalu semua keluarganya juga dibantai oleh pasukan Romawi. Menyadari kalau mereka mempunyai latar belakang tragis yang sama, untuk pertama kalinya Milo memperkenalkan diri dengan nama aslinya kepada Atticus. My name is Milo. Atticus. Keesokan harinya, para penduduk berbondong-bondong mulai memadati arena gelanggang pertandingan. Namun sebelum pertandingan dimulai, terjadi perubahan rencana karena perintah dari Senator Corvus. You too, barbarian. Crassus yang saat itu melihat retakan dinding gelanggang sempat meminta Severus untuk menunda pertandingan karena dikhawatirkan gelanggang akan ambruk karena tidak mampu menahan beban penonton. Namun Severus menolak karena tidak ingin mengecewakan Senator Corvus dan mengamankan kerjasama investasi dengan mereka. Fetch my letter. Leaving town for a few days.
Sementara itu di atas, Milo dan para gladiator lainnya digiring Bellator memasuki area gelanggang pertarungan. Atticus yang seharusnya bertarung demi kebebasannya ternyata dikhianati. Ia tidak lagi berduel 1 lawan 1 dengan lawan Milo, melainkan ditempatkan bersama gladiator lain dirantai di sebuah batu melawan puluhan gladiator Legiun Roma. Milo menyebutkan kalau ini bukanlah pertarungan, melainkan pembantaian yang telah direncanakan, karena sebelumnya ia pernah merasakannya. Pertarungan pun dimulai. Mereka memulai pertarungan dengan melempar tombak ke udara. Namun Milo yang lebih berpengalaman memberi perintah untuk melindungi diri dengan perisai. Pertarungan tidak seimbang pun tak terhindarkan. Dengan sekuat tenaga, mereka bertahan dari serangan-serangan yang dilancarkan oleh pasukan Romawi. Merasa tidak seimbang, Milo pun meminta kepada teman-temannya untuk naik ke atas batu untuk mempersempit pergerakan musuh. Namun tetap saja, satu persatu teman Milo tumbang dan hanya menyisakan dirinya bersama dengan Atticus untuk saling menolong satu sama lain. Di tengah-tengah pertarungan, Senator Corvus yang saat itu menonton bersama dengan keluarga Severus mengatakan kepada Cassia kalau ayahnya telah memberi izin untuk menikahinya. Seketika itu Aurelia kaget, begitu juga dengan Cassia. Sementara itu Severus tidak mengakui kalau dirinya telah memberi izin akan hal itu. Akan tetapi, itu semua adalah jebakan Corvus, karena sebelumnya ia telah mengetahui kalau Severus tidak akan menyetujui Corvus menikahi putrinya. Dengan liciknya, Corvus mengancam melaporkan kepada Kaisar Titus karena Severus mengatakan ketidakmampuan Kaisar dalam memerintah Roma. Dengan begitu, semua keluarga Severus akan dihukum mati. Tepat sebelum Cassia menerima lamaran Corvus, Milo dan juga Atticus telah menyelesaikan pertarungannya. Ia berdiri dan menantang kekaisaran Roma. Milo juga mematahkan simbol kebanggaan Romawi tepat di depan Senator Corvus. Tentu saja hal itu memicu kemarahan Corvus. Spontan ia memerintahkan semua pasukannya untuk membunuh mereka berdua. Namun sebelum para pasukan melepaskan anak panah dan menunggu aba-aba dari Corvus, Cassia lebih dulu memberikan aba-aba dengan jempol ke atas, yang artinya mereka harus dibiarkan hidup. Para pasukan akhirnya menundukkan anak panahnya guys. Sedangkan Corvus yang kesal atas perbuatan Cassia itu pun kembali memerintahkan anak buahnya mengurung putri Cassia ke dalam villa. Tak terima harga diri Roma dilecehkan, Corvus kemudian memerintahkan Prosulus untuk melawan Milo dalam pertarungan tunggal. Namun di sela-sela pertarungan mereka, kembali lagi Gunung Vesuvius benar-benar menunjukkan aktivitasnya. Tanah kembali bergetar dan Gunung Vesuvius mengeluarkan semburan awan panas membumbung ke atas. Getaran tersebut meruntuhkan gelandang arena. Pilar-pilar penyangga juga ikut runtuh menimpa balkon tepat di mana Raja dan Ratu Pompei serta Corvus berada. Akan tetapi Prosulus dan Milo tetap melanjutkan duelnya hingga jatuh ke bawah karena tanah di arena tersebut terbelah. Menyadari kalau tempat tersebut adalah wilayahnya, Milo pun melepaskan semua gladiator di sana. Beruntung bagi Prosulus karena ia berhasil melarikan diri, namun tidak dengan Bellator karena ia tewas dibunuh oleh para budak yang dilepaskan Milo. Raja Severus yang kembali tersadar menghampiri istrinya yang telah sekarat karena tertimpa puing-puing reruntuhan. Menyadari mereka dikhianati dan dijebak, Severus berniat menghabisi Corvus di mana ia masih tak sadarkan diri. Tapi Milo dan Atticus yang kembali ke atas mendengar rintihan Aurelia yang kemudian menghampirinya. Di saat detik-detik kematiannya, ia berpesan kepada Milo untuk menyelamatkan Cassia yang disekap Corvus di dalam villa. Karena tidak mau berhutang nyawa serta didasari rasa cinta, Milo pun bergegas ke sana setelah sepakat bertemu kembali dengan Atticus di pelabuhan nantinya. Keadaan kota Pompei benar-benar telah hancur.
Gunung Vesuvius tak henti-hentinya mengeluarkan bebatuan vulkanik dari perutnya. Awan panas terus membumbung tinggi hingga membuat kota Pompeii gelap gulita. Milo yang masih berjuang menyelamatkan Cassia akhirnya datang di waktu yang tepat. Putri Cassia berhasil diselamatkan Milo tepat sebelum villa tersebut hancur dan runtuh karena gempa. Sementara itu di dekat pelabuhan, keadaan semakin kacau karena semua orang panik ingin menyelamatkan diri. Croesus yang berhasil menyuap kapal dan melarikan diri pun tidak selamat karena kapal mereka dihantam oleh bebatuan vulkanik. Gempa vulkanik yang ditimbulkan oleh Gunung Vesuvius ternyata memicu gelombang tsunami. Atticus yang saat itu naik ke atas tangga langsung berteriak kepada semua orang untuk berlari ke arah sebaliknya. Atticus yang kembali ke kota ternyata bertemu kembali dengan Milo yang saat itu bersama dengan Cassia. Atticus pun memberitahu kalau pelabuhan telah hancur diterjang gelombang tsunami dan tak bisa kemana-mana lagi. Satu-satunya jalan yang dirasa aman menurut Cassia adalah pergi ke selatan ke perbukitan yang lebih tinggi. Akan tetapi tidak mungkin sampai ke sana jika mereka hanya berjalan kaki. Milo akhirnya memutuskan kembali ke gelanggang arena dan mengambil beberapa kuda. Horses. Setibanya di sana, Cassia yang ditinggal Milo dan Atticus mengambil kuda malahan melihat kedua orang tuanya tewas tertimpa reruntuhan. Saking sedihnya, ia tidak menyadari kalau Corvus berada di belakang dan menangkapnya. Untung saja Milo dan Atticus kembali dan melihatnya, karena mereka tidak berhasil menemukan kuda. Corvus pun memberi hadiah besar kepada siapa saja yang berhasil membunuh mereka berdua, sementara dirinya kabur menggunakan kereta kuda. Dengan mudahnya, Milo dan Atticus berhasil mengalahkan pasukan Corvus dan hanya menyisakan tangan kanannya yaitu Prosulus. Di sini, Atticus meminta kepada Milo untuk mengejar Cassia, sementara dirinya akan menghadapi Prosulus. Milo pun meninggalkan mereka berdua untuk bertarung, sementara dirinya menunggangi Verus mengejar Corvus. Atticus dan Prosulus kemudian melanjutkan pertarungannya. Dua petarung yang sama hebatnya itu pun bertarung sangat sengit. Namun pada akhirnya, Prosulus berhasil menancapkan pedangnya ke perut Atticus. Akan tetapi, semangat bertarung Atticus benar-benar luar biasa. Ia mematahkan pedang itu dan menancapkan patahan pedang tersebut ke leher Prosulus hingga tewas. Atticus pada akhirnya juga tidak selamat karena terjangan abu vulkanik. Akan tetapi, ia sangat bangga karena ia tewas sebagai orang bebas. Sementara itu, Milo masih mengejar Corvus dari belakang. Cassia yang berhasil membuka borgol di tangannya mencoba menghentikan Corvus. Dan saat itulah kereta kuda yang mereka tumpangi menyangkut sesuatu dan terpental dari kudanya. Beruntung bagi Cassia, ia masih selamat dan baik-baik saja. Milo pun menghampirinya, namun secara tiba-tiba Corvus menyerang dari belakang. Duel di antara mereka pun tak terelakkan. Di saat Corvus tersungkur dan mengambil pedangnya yang terlepas, dengan sigap Cassia memborgol tangan Corvus di kereta kudanya. Milo kemudian mengarahkan pedangnya ke leher Corvus dan mengingatkan kembali akan kejadian 17 tahun silam perbuatannya kepada suku penunggang kuda. You killed my family. You slaughtered my people and make no mistake. Mendengar Gunung Vesuvius yang kembali menggelegar, Milo memutuskan enggan membunuh Corvus dan memilih membiarkan tersapu abu vulkanik.
Milo pun sesegera mungkin membawa Cassia menjauh dari kota Pompeii. Namun pada akhirnya, Virus tidak mampu membawa mereka berdua karena kelelahan. Menyadari hal itu, Milo meminta Cassia untuk segera pergi menunggangi Virus sendirian. Akan tetapi, Cassia malahan menolak, mengusir Virus dari sana, dan memilih menghabiskan sisa waktunya bersama dengan Milo. Dan film pun selesai. Still as a breeze, a river flowing deep. Don't wanna leave the air you breathe. Living me dreams when I think of you.